Baik, selamat siang semuanya. Balik kanan, balik. Untuk barisan. Untuk barisan 4 bersab. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Oke, sudah. Baik, seluruhnya siap, gerak. Tutup barisannya. Botol minumnya, Clara. Botol minumnya, Clara. Ya, aman semua. Baik, seluruhnya siap, gerak. Ada kiri, gerak. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat berjumpa dan bergabung kembali. Salam sehat, salam bahagia. Baik, semuanya silakan duduk. Kita awali pertemuan kita hari ini. Kita berdoa meminta keselamatan dalam melakukan latihan. Berdoa, buka topinya, berdoa, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Dengan semangat kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negeri ini dan mengajak semangat kita. Kita bernyanyi. Halo Halo Bandung, 2, 3, ya. Halo Bandung, ibu kota berbintang. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Dalam arena kita berjumpa dengan teman-teman kita pada 5.000 kembali. Oke, baik. Untuk kelas laporan berdiri. Lapor Pak, tugas P1 jumlah 34 orang, kurang 3 orang, keterangan 31 orang hadir, keterangan 2 orang berkelihatan atas nama Tino Sosman Mata, Jakarta Barat dan Petisi Unit. Laporan selesai. Alasan? Siap, berdiri saja Pak. Oke, baik, silakan. Semoga ke depan mereka diberikan kesehatannya. Baik. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan kepada Anda semua apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Saya sampaikan, kamu boleh kasih masukan. Ya. Jadi yang menjadi tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, intinya kamu dapat melakukan, dapat menganalisis, dapat mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dengan cara mengukur denyut nadi yang disesuaikan dengan zona latihan. Jadi kira-kira di zona latihan mana kamu nanti yang sesuai. Jadi kamu bisa menyesuaikan bentuk latihan apa yang akan kamu lakukan, intensitas seperti apa yang kamu lakukan dengan cara menghitung denyut nadi. Jadi ini hal yang baru mungkin untuk kamu. Denyut nadi bisa mengetahui bahwasannya kita ini masih bisa enggak melakukan aktivitas atau sudah cukup enggak aktivitasnya. Itu dia. Di kelas 10 saya sudah pernah itu sampaikan denyut nadi maksimal. Ada yang tahu denyut nadi maksimal? Rumusnya? Silakan. Duduk berdiri. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Denyut nadi maksimal 220 dikurang usia. Berarti kalau usia kamu 17, 220 dikurang berarti dia 203. Jadi kita tidak disarankan mencapai denyut nadi itu. Jadi kita disarankan untuk pemuda, untuk sekolah seperti kamu antara 60 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Itu disarankan. Jadi sekarang hal itulah yang akan kita lakukan, ya. Apakah latihan yang kita lakukan ini sudah sesuai enggak sama kamu? Perlu ditambah enggak? Itu kira-kira. Paham ya? Oke, baik semuanya, agar segera kita mulai karena saya lihat tadi si Dedi sudah enggak sabar lagi. Semuanya berdiri. Siap, gerak patokannya. Olivia, rentangkan tangan, gerak geser ke kiri, geser kanan. Tegak, gerak. Silakan berhadap-hadapan. Kita pemanasan dulu.
pemanasan dulu yuk. Ya. Silakan. Hadap-hadapan. Asna. Ya. Oke, baik. Silakan. Hitam, hijau. Ya. Dikatakan hitam, berarti arahnya ke sana. Dikatakan hijau, arahnya ke sana. Jelas? Jelas. Oke, baik. Hitam. Hitam. Awas kena. Hijau. Ada yang dapat? Oke. Posisi awas. Hijau. 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 Oke, baik. Tepuk tangan, pelukan. Oke, tepuk pundaknya. Silakan gurunya. Duduk. Duduk, pastikan pantungmu lurus. Ya. Oke, siap. Oke. Baik, luruskan kakinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke inti kegiatan kita. Kamu akan saya bagi dalam bentuk 5 kelompok. Saya sudah sesuaikan dengan kebutuhan kamu, dengan kemampuan kamu. Ya. Perhatikan. Di sini sudah ada tadi pos-pos yang dirancang sama si Yosia. Yosia sini. Kira-kira Yosia bisa jelaskan nggak ini? Sana pos apa sih? Siap, yang di sana pos lari di tempat, yang kedua jumping jack, yang ketiga lari 5 meter, Bolak-balik ya. yang di sini hexagon, yang di sana jump box. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih untuk Yosia dan kawan-kawan tadi telah merancang ini walaupun seadanya peralatan kita yang ada di sini, namun tetap kita dapat makna dari kegiatan kita ini. Gitu ya. Baik, sesuai kelompok, saya sudah sediakan di sana lembar aktivitas. Ya, ada 2 lembar aktivitas di sana. Itu yang kosong. Silakan nanti kamu baca, kamu diskusikan sesaat, kemudian nanti kita akan lakukan aktivitas. Hal-hal nanti yang menjadi pertanyaan dari lembar aktivitas tersebut boleh ditanyakan nanti setelah kita diskusi di sana. Paham? Siap, Om. Ready? Siap, gerak, menyesuaikan. Langsung bentuk nanti lingkaran, ambil kertasmu, ambil lembar aktivitasnya. Menyesuaikan, maju, jalan. Sedia. Lari. Silakan duduk, tenang ya. Duduk langsung. Oke. Luruskan kakinya itu. Ayo, tenang. Apa? Pakai tadi. Oke, silakan. Apa yang kira-kira menjadi pertanyaanmu di sana? Boleh disampaikan. Ada yang mau ditanya? Cukup. Baik. Silakan kembali ke barisan. Bawa lembar kerjanya, bawa alat tulisnya, silakan kembali ke barisan awal. Oke, baris kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok, 2 banjar. Satu kelompok, 2 banjar. Rapatkan barisannya. Kelompok 2, rapatkan ke sebelah kiri. Baik. Adakah hal yang ditanyakan dari lembar aktivitasnya? Aman semua? Atau ada yang bingung masih gerakan-gerakan yang akan dilakukan di sini?
Oke, semuanya silakan duduk. Duduk. Adakah saya mau lihat pemahamannya ya? Adakah di antara kamu yang ingin mencontohkan gerakan-gerakan yang ada di sini? Oke, silakan. Boleh dibawa kertasnya? Baik, untuk contoh gerakan yang pertama itu adalah di tempat. Contoh gerakannya seperti ini. Ya. Ada di tempat ya. Lalu yang kedua ada jumping jack. Contoh gerakannya seperti ini. Tutup ya. Lalu yang ketiga ada lari bolak-balik. Untuk contoh gerakannya seperti ini. Baik, di sana Jer, itu berapa meter jaraknya titik A titik B? Siap, ada 5 meter Pak. Oke, nanti jadi sepanjang 5 meter itu ya. Kita bolak-balik terus sampai dulu titik A, sampai titik B, balik titik A, sampai titik A, balik titik B. Oke, baik. Mungkin ada yang lain ya. Silakan. Ada yang lain mungkin yang menjelaskan. Oke, silakan. Bagi di sini yang keempat nama. Oh, siap. Saya Samuel Abidul ingin menjelaskan. Yang keempat di sini ada namanya hexagon agility. Jadi seperti namanya, hexagon memiliki 6 sisi. Untuk caranya di sini telah ditandai tanda startnya untuk memulai. Jadi caranya kita adalah loncat ke daerah pusatnya, dan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Ya. Jadi nanti waktu yang diminta misalkan 30 detik, lakukan seberapa 30 detik. Bisa berlawanan, bisa searah. Paham ya? Ada lagi mungkin? Satu lagi? Siap, baik Pak. Yang kelima namanya adalah jump to box. Seperti yang dibilang, jump to box dia meloncat melewati dari box ini. Jadi sini telah ada dua baris. Jadi kita meloncat ke sana lalu berbalik ke sini seperti ini. Demikian. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Jeremy dan Samuel. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju posnya masing-masing. Oke, perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan. Berarti ada 5 orang. Silakan. Nggak apa-apa. Siapa aja? Yuk. Ayo. Oke, silakan. Oke, baik. Yang usianya paling muda. Usia paling muda. Kamu pilih pos mana dulu? Nanti semua ini dapat ya. Dapat semua pos, dapat giliran. Tapi saya mau pilih yang mana posnya dulu. Pos mana kira-kira? Siap, lari bolak-balik Pak. Jeremy dan kawan-kawan kelari bolak-balik. Usia yang tertua. Bulannya kan ada. Silakan. Yang tertua. Oke, Mikael yang tertua. Kamu pos mana dulu? Pos jumping jack. Berarti pos lari bolak-balik sama jumping jack sudah berisi, ya. Oke, silakan duduk yang 2 orang. Yang paling cantik. Cantik dua-dua ya. Oke, silakan shoot. Shoot sekali. Ya, ayo. Siapa menang? Kamu pilih pos mana? Hexagon. Lari bolak-balik, hexagon dan jumping jack sudah berisi, tinggal 2 lagi, jump to box sama lari tempat. Silakan kembali. Siapa yang paling ganteng? Oke, silakan pilih di mana. Ayo cepat. Lari di tempat sana ya. Nanti kamu di sini berarti jump to box, ya kan? Oke, silakan kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Silakan Anda menuju ke pos masing-masing. Berdiri. Berlari. Langsung aja nanti ya. Oke, baik. Kita pastikan dulu semua bisa merasakan denyut nadinya. Yuk semua. Di pergelangan tangan boleh. Di pangkal leher boleh. Sudah terasa? Sudah terasa semua? Ayo sama-sama kita hitung. Persiapan. Jadi, awas.
kamu. Oke, cukup. Kalikan 6. Itulah berarti denyut nadi pemanasan kamu. Kalikan 6 itu denyut nadi pemanasan kamu. Silakan catat. Oke, lanjut. Kita lanjut. Sudah, apa? Silakan dibagi 2. Satu bagian mencatat, satu bagian melakukan. Paham ya? Oke, siap. Posisi ini mana? Siapa yang melakukan? Ayo. Ini siapa yang melakukan? Nanti lesu. Maunya gitu ya. Ini mana lari terus lagi? Oke, baik. Sudah? Ini heksagon udah aman. Lari bolak-balik aman. Oke, baik. Kita konsisten ya, konsisten. Bunyi peluit mulai, bunyi peluit stop. Paham ya? Orang yang mencatat jangan terlampau dekat. Siap? Kita mulai. Awas. Ayo lari. Cukup. Langsung mengarah ke denyut nadi. Langsung rasakan denyut nadi. Aman semua dapat? Jangan duduk kau. Dapat semua? Silakan hitung. Silakan kalikan 6. Kalikan 6. Catat di lembar aktivitasnya. Kalikan 6, catat di lembar aktivitasnya. Aman? Oke. Gantian. Oke, baik, silakan gantian. Ya, yang mencatat juga gantian. Sudah? Oke. Udah. Yang pegang kertas itu yang mencatat ya, yang melakukan. Siap. Jump to box siap. Coba. Oke. Awas. Cukup. Rasakan denyut nadi. Cepat rasakan denyut nadi. Aman semua? Aman denyut nadinya? Siap. Hitung. Kalikan 6. Catat. Aman? Aman semua? Oke, silakan bergeser searah jarum jam. Bergeser searah jarum jam. Bagas. Kalian kemari. Ayo bergeser. Ayo cepat bergeser. Ya. Oke, kembali yang melakukan pertama siapa? Silakan mengambil posisi. Yang melakukan pertama, ambil posisi. Ini siapa? Oke, silakan ambil posisi. Persiapan. Persiapan. Awas.
Cukup. Rasakan denyut nadi. Dapat semua? Dapat? Silakan hitung, awas. Kalikan 6, catat. Fokus posnya kan. Mencatat mereka. Sudah dicatat? Suruh, Pak. Berganti posisi. Yang mencatat, ayo gantian. Enggak ganti tempat. Aman semua, siap? Awas! Cukup. Silakan hitung denyut nadi. Awas. Kalikan 6, catat. Oke, baik semua. Silakan kita kembali ke dalam. Kita sudah selesai dengan 5 latihannya. Silakan. Baris sini menghadap ke sini. Ya. Masing-masing kelompok ayo. Ya. 2 banjar 1 kelompok. 2 banjar 1 kelompok. Oke, baik. Ya, oke. Kita sudah menyelesaikan semua 5 tahapan tes. Sudah masing-masing kamu rasakan. Sudah masing-masing juga kamu mencatat. Sudah masing-masing juga merasakan sejauh mana denyut nadinya. Baik. Semuanya ada enggak denyut nadinya sudah mencapai 90%? Ada? Oke. Semangat ya. Oke, baik. Semuanya silakan duduk. Baik, kita agak melingkar aja nih. Agak setengah lingkaran. Kalau Mas, agak rapat aja. Setengah lingkaran. Op, jadi yang ujung sana ya. Oke, baik. Silakan Anda cek kembali lembar aktivitasnya. Kembalikan ke orangnya. Sudah? Kembalikan ke orangnya. Di sana luruskan kakinya. Luruskan kakinya. Minta tolong luruskan kakinya. Yang ada yang bengkok kakinya gitu. Perhatikan. Di sana ada lembar refleksi. Tadi kamu sudah coba rasakan apa yang kamu lakukan. Itu ada di sana berupa pertanyaan. Intinya siapakah? Saya minta 2 orang ya. Saya minta 2 orang. Kira-kira dari kegiatan yang kita lakukan ini di lembar aktivitas 1, setelah kamu mencatat, tadi kamu di pergelangan tangan, baru kemudian denyut nadi di pangkal leher. Kira-kira apa yang bisa dirasakan? Ada banyak perbedaannya? Atau apakah latihan ini ada nggak yang mau disampaikan? Silakan. Oke, silakan Dorina. Bisa. Buat suaranya ya. Siap, nama saya Lisa Buat suaranya ya. Siap, nama saya Lisa Manado. Di sini saya mengapakan tentang refleksi yang kita lakukan tadi. Yang pertama, dalam menemukan dan mengukur denyut nadi, apakah kita mengalami kesulitan? Kalau saya mengalami kesulitan tadi, karena waktu selesai kita melakukan apanya, kayak latihannya kita capek kali, jadi kayak mencari-cari denyut nadinya gitu. Terus yang kedua itu bagian mana yang lebih sulit untuk kayak mengukur nadi, bagian tangan atau
bagian apa leher. Menurutku lebih sulit mencari di sini karena kita mencari-cari dulu, kalau tangan kan udah langsung kita tahu. Terus yang kedua itu ketiga itu bagaimana pengukuran denyut nadi yang kamu lakukan berkontribusi sama aktivitas kita. Kalau aku tadi berkontribusi karena kayak semakin besar denyut nadi kita, kayak aku denyut dari tangan, semakin besar denyut dari tangan, berarti lebih banyak kita melakukan aktivitasnya, lebih berat kita melakukan aktivitasnya. Tapi kalau semakin kecil dia kayak nggak terlalu kali denyut nadi kita, berarti kita melakukan nggak terlalu Maksimal ya. maksimal kali. Baik, tepuk tangan untuk si Rizka. Jadi saya katakan tadi dia lebih gampang di tangan, baru kemudian dia ada kesulitan karena memang ketika dia masih lelah, personal sekali tadi ya, baru kemudian dia katakan tadi berbanding lurus. Kalau misalkan latihannya berat, intensitasnya berat, dia pun akan tinggi per detiknya, per menitnya. Sebaliknya, kalau latihannya rendah, latihan nanti boleh kita simpulkan di akhir ya, kira-kira latihan ini sesuai nggak sama kamu. Ada nggak lagi mau nyampaikan? Ya, silakan. Izin bertanya, jawab suaranya. Baik, saya Maris Tompul akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5 yang ada di pertanyaan refleksi aktivitas yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu tentunya saya akan menggunakan pengukuran denyut nadi sebagai indikator untuk melakukan evaluasi tingkat aktivitas saya, karena melalui pengukuran denyut nadi ini saya mengetahui batas kemampuan saya dalam melakukan aktivitas. Jadi kalau nanti dia melewati batas maksimal denyut nadi kan berbahaya juga, jadi perlu untuk diukur. Kemudian yang nomor 5 ini sepertinya tidak ada lagi yang perlu saya pelajari mengenai pengukuran denyut nadi, karena melalui aktivitas hari ini saya sudah cukup tahu bagaimana cara mengukur denyut nadi. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, jadi tadi si Ila Maria menyampaikan bahwasanya melalui kegiatan ini denyut nadi dia tahu porsi latihan yang dia butuhkan, gitu ya. Dan sampai porsi mana dia sanggup, porsi mana dia yang masih berkurang, harus tambah lagi. Oke, saya pikir demikian. Oke, silakan Anda semua bergerak ke lembar aktivitas kedua. Silakan lembar aktivitas kedua. Di sana, ini intinya, di sana kita akan mengetahui zona latihan kita. Di manakah kemampuan kita? Apakah zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5? Zona 1 itu antara 50-60% denyut nadi maksimal, zona 2 60-70% denyut nadi maksimal, zona 3 70-80% denyut nadi maksimal, sampai zona 5 itu 90-100% dari denyut maksimal. Silakan pindahkan yang dari lembar aktivitas 1, denyut nadinya berapa, silakan kau masukkan ke lembar aktivitas 2 sesuai dengan latihan yang kamu lakukan. Berapa yang kamu lakukan tadi latihan, sesuaikan di sana. Baru kemudian checklist zona latihan kamu di mana. Ini intinya ya. Apakah ini sesuai? Apakah ini sudah terlalu tinggi, terlalu berat latihan sama kamu? Sudah sesuai ataukah belum? Masih kurang, ya? Itu dia. Oke, baik. Silakan. Kira-kira ada yang mau nyampaikan? Oke, silakan. Boleh dari situ aja? Biar nampak semuanya. Buat suaranya ya. Dekat. Jadi dalam zona latihan lembar kedua itu, yang pertama itu zona pertama itu saya sudah dari segi pribadi saya sudah melakukan 2 jenis pose, tapi belum mencapai zona 1. Jadi latihannya masih kurang dalam zonanya itu, yaitu berarti tadi yang pertama itu masih 12 kali 6, baru yang kedua itu 15 kali 6, berarti meningkat, Pak. Oh, berarti ada perubahan dari latihan pertama ke latihan kedua ya. Tapi intinya kamu masih di zona? Belum masuk zona 1. Oke, baik. Silakan duduk. Ada lagi mau disampaikan? Oke, yang lain silakan ke redaksinya. Oke, silakan. Izin nama. Siap, perkenalkan nama saya Rivalina Panggabean. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan untuk satu hari ini adalah kalau ada rumus yang kita tahu untuk mengukur denyut nadi, yaitu 220 dikurang dengan umur kita. Kemudian
kita bisa juga menghitung denyut nadi kita dari pergelangan tangan dan juga di bagian pangkal leher kita. Kemudian kita juga bakalan mengetahui latihan apakah yang sesuai dengan kita, jangan sampai memaksakan diri begitu. Kemudian perasaan saya setelah melakukan ini rasanya sangat bersemangat. Yang tadinya saya merasa mengantuk, kemudian saya merasa menjadi lebih bersemangat dan juga lebih enak begitu. Kemudian hal berikutnya, hal yang baik yang mendapatkan dari sini adalah bahwasanya kita tahu kalau aktivitas fisik itu juga sebenarnya kita lakukan di rumah sehari-hari. Namun supaya dapat manfaatnya dapat, maka kita perlulah mengukur denyut nadi kita. Sekian, Oke, Pak. baik, tepuk tangan. Mungkin ada testimoni yang lain? Larissa mungkin? Ya, silakan Larissa. Jadi saya di sini, Ikut suaranya. saya akan memberikan kata-kata. Olahraga tanpa terjun ke lapangan itu bagai taman yang tak berbunga. Jadi Cakep. teman-teman sekalian, mari kita tetap semangat untuk berolahraga supaya kita menjadi remaja yang bugar, bukan remaja yang jompo. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin terkait dengan kegiatan kita hari ini? Ada? Oke, baik. Saya akan simpulkan. Kita akan bersama simpulkan. Tadi sudah sama sampaikan, saya akan luruskan. Sudah benar yang kamu katakan semua. Paten, ya, semua jempol dulu. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Jadi memang dari sini kita dapat mengetahui, mudah-mudahan bisa diterapkan ya, bisa diterapkan di kesehariannya dengan menghitung nadi. Hal sederhana ya, kita nggak usah ke tempat fitness, ahli olahraga untuk menentukan porsi atau volume latihan yang susah sama kita. Dengan menghitung nadi, iya kan? Kalau dia belum mencapai katakanlah tadi 60 sampai 85%, ya kita cari bentuk latihan lain. Kita tambah intensitasnya, kita tambah volumenya, kita tambah repetisinya. Bisa semua ya? Oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita selesai, ini peralatan nanti dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Namun sebelum ke sana, baik. Salam PJOK. Sehat, bugar, hidup aktif sepanjang masa. Salam PJOK. Sehat,